96,6 SPFM 100% musik asik dipancarkan dari Jalan Trunojoyo nomor 222 Pamekasan. Hari ini hari Senin tanggal 19 April 2021 atau hari ke-7 di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya masih tetap diberikan kesehatan dan senantiasa masih tetap mempercayakan Radio Suara Pamekasan sebagai teman Anda, sembari Anda menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama di sore ini, tentunya di program Mutiara Gerbang Salam yang diisi dengan tausiah Ramadan bersama dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan. Dan sore ini sudah hadir di Radio Suara Pamekasan yaitu Ustadz Muhammad Rofiuddin, nantinya akan memberikan penjelasan terkait dengan tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Nah, kemudian seperti biasa nanti di segmen tanya jawab juga kita akan berikan ruang untuk Anda yang mungkin biasa bertanya, ada persoalan hukum Islam yang ingin disaringkan atau mungkin ingin memperjelas terkait dengan tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Dan nanti kita dengarkan bersama penjelasan dari Ustadz Muhammad Rofiuddin. Nah, kemudian ini perlu juga saya kabarkan untuk lalu lintas di Jalan Trunojoyo Pamekasan terpantau ramai lancar, dan tentunya di sore hari masyarakat kita banyak yang mungkin mendatangi tempat pembelanjaan untuk ngabuburit atau mungkin beli takjil Ramadan ya. Dan diharapkan selalu berhati-hati, tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, langsung saya akan sapa narasumber kita sore ini, ada Ustadz Muhammad Rofiuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya bisa diatur sendiri kalau kurang enak gitu, atau kalau kurang tinggi misalnya. Oke. Ya. Gimana sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Sehat ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Amin, ya. amin ya rabbal alamin. Baik. Dan Ustadz Muhammad Rofiuddin kali ini akan memberikan penjelasan terkait dengan tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 ya Ustadz ya. Iya benar. Dipersilakan untuk memberikan penjelasan mungkin sekitar 20 menit dulu, nanti kita buka sesi tanya jawab, kemudian sisa waktu nanti bisa ditambahkan penjelasan yang lain. Dipersilakan dulu Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra syiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, khususnya as-shaimin as-shaimat, terutama para pendengar atau pemirsa Suara Pamekasan FM, hafizakumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, amin, menjaga keluarga kita dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah, sore hari ini saya mendapat amanah dari guru saya, ya sebenarnya bukan saya harus ngisi ini. Tema agak berat sebenarnya bagi saya, yaitu tafsir Al-Quran, tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 183 185, yaitu tentang ayat puasa. Karena tahun-tahun sebelumnya mungkin adalah sudah biasa tema ini dibahas, dan alhamdulillah sore ini rollingnya atau giliran saya yang mendapat bagian, kita belajar bersama insyaallah. Mudah-mudahan ada nanti sharing ide dari para pemirsa setia Suara Pamekasan FM. Sebelum terlalu masuk ke materi tafsir, mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan ya, bahwa kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ini. Sengaja saya tidak memfokuskan atau mengambil satu tafsir atau satu wajah tafsir dari satu kitab sebagaimana lazim di pesantren, tapi kami mencoba untuk memberikan ragam warna tafsir yang beragam, mungkin yang warnanya lebih banyak, dan ini berangkat dari pengalaman saya ketika
belajar bahwa intinya satu hal yang harus disebutkan bahwa validitas sebuah tafsir tidak bisa dipertentangkan dengan tafsir yang lain dalam satu arena realita. Artinya masing-masing pihak ini bisa memberikan tafsir tertentu, tentunya juga dibarengi dengan kapasitas khusus ya. Sehingga tidak terjebak pada sabda Nabi yang menyebutkan bahwa man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan penafsirannya sendiri dengan nafsunya, ya maka silakan mengambil tempat di sisi neraka. Oleh sebab itu, walaupun tafsir kami tidak fokus pada sebuah tafsir, satu buah tafsir, maka mudah-mudahan juga tidak menyimpang dari tafsir salaf yang biasa dikaji di pesantren atau kaum muslimin secara khusus, secara umum ya. Baik, untuk saya mungkin bacakan dulu ya Pak ya ayatnya ini, karena untuk sebuah tafsir harus dibacakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Yang terjemahannya saya baca dulu sebelum tafsirnya, kita ke terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Baik, itu bunyi teks sekaligus terjemahan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Berikutnya kami mencoba untuk memberikan tafsir lebih jelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat ini dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yang berarti wahai orang-orang yang beriman. Ini menarik sebenarnya untuk ditelaah ya. Bagi kami yang sangat terbatas ilmunya, mungkin hanya ada dua makna minimal begitu. Yang pertama bahwa kenapa kok perintah puasa ini menggunakan diksi panggilan amanu, orang-orang yang beriman. Mungkin bagi kita sekilas ya, bahwa idealnya dan memang seharusnya menurut
ya kita bahwa puasa itu memang harus dikerjakan berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keimanan maka puasa kita bisa menjadi sia-sia atau bahkan tidak bernilai gitu ya. Nah, itu kenapa Rasulullah menegaskan bahwa hanya orang yang berpuasa berdasarkan keimanan itulah yang nanti akan mendapatkan piagam kelulusan, bahasanya begitulah, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dalam hadis lain dikatakan wa ma tata'akhkhar. Jadi man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan itu imanan karena iman. Jadi puasa memang harus landasannya iman untuk bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai piagam kelulusan dari Ramadan itu, dari puasa itu. Jadi tanpa iman menjadi sia-sia. Sehingga ketika tidak dilandaskan oleh keimanan, misalkan oleh motivasi yang lain, riya atau sebagainya, maka kita akan terjebak pada hadis Nabi yang menyebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atsha. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan haus. Itu bedanya ketika puasa dilandaskan keimanan dan bukan dilandaskan keimanan. Mungkin salah satunya kenapa Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang perintah untuk berpuasa. Di samping itu, sebagaimana tafsir yang mainstream di pesantren, biasanya dalam kajian ulumul Quran kata amanu itu biasanya sebagai tanda atau ciri khas utama ayat-ayat madaniyah, Pak. Jadi ini menandakan bahwa perintah puasa itu turun pasca Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Kita tahu dalam kajian Asbabun Nuzul ayat ini turun pada tanggal 10 bulan Sya'ban. Jadi 20 hari sebelum Ramadan itu. Di tahun kedua Hijriah. Ini menarik ini. Tahun kedua Hijriah itu sama dengan tahun disyariatkan peperangan. Perang Badar itu perangan dalam Islam pertama yang sangat terkenal, yaitu perang Badar, itu juga disyariatkan pada bulan puasa. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana susahnya kaum muslimin saat itu. Pertama kali puasa 1 bulan, juga pertama kali harus melakukan peperangan. Ini sebagai juga bisa menjadi sebagai motivasi kita, karena realita yang ada di masyarakat itu kan ketika 17 Ramadan itu banyak yang kalau dulu berperang ternyata sekarang terlentang, Pak, tidur itu. Nah, itu motivasinya ya. Terus yang berikutnya adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya ayat ini sudah jelas sharih yang menyebutkan bahwa ayat ini menjadi dasar hukum kewajiban berpuasa ya. Tentu yang namanya tabiat manusia, ketika sebuah kewajiban, sebuah beban itu akan dibebankan kepada dirinya, maka secara otomatis nalurinya akan dalam tanda kutip berontak. Kalau bukan kita tidak bicara tergantung keimanan ya, maksudnya secara manusiawi, secara umum akan berontak ya. Artinya kok berat sekali, padahal sebelumnya belum pernah diwajibkan. Tapi Allah melanjutkan firman-Nya bahwa kewajiban puasa itu juga sama dengan umat-umat terdahulu. Saya katakan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, kalian wajib berpuasa 1 bulan. Kewajiban itu sama dengan umat-umat sebelumnya. Sehingga dengan bahasa seperti itu, beban untuk merasa terbeban dan sebagainya bisa berkurang ya. Makanya dalam tafsir As-Suyuti menyebutkan tasliyatul liqulubil muslimin. Tasliyatul liqulubil muslimin sebagai hiburan bagi orang-orang Islam saat itu, sehingga tidak terlalu terbebani 30 hari berpuasa itu ya. Sehingga tapi kita tahu bahwa kita memang kelemahan kita tidak banyak menguasai literatur non Islam, sehingga dalam tafsir disebutkan bahwa at-tashbih itu penyerupaan itu hanya fil fardiyah, di keperduannya, la fil kaifiyah wassawabi, bukan pada cara dan dan pahalanya itu, Pak.
Baik, berikutnya adalah la'allakum tattaqun. Ayat ini ditutup dengan apa ya? Dengan kata bahwa la'allakum tattaqun. Puasa itu la'allakum tattaqun biasa diartikan ini agar kalian bertakwa, itu ya, akan kalian bertakwa. Ini penting, ini titik tekannya adalah bagi ulama usul itu ya, bagi ulama usul itu seringkali menjadikan akhir ayat itu sebagai patokan sebuah hukum itu serius apa enggak, itu ya, dalam tanda kutip serius, pastinya serius kalau hukum, tapi maksudnya ditekankan betul apa enggak, itu ya. Itu kalau kajian usul fikih kan begitu, sehingga beda misalkan kalau ditanya zina itu serius nggak dilarang, ya sangat serius itu. Apa alasannya? Ya karena memang ayatnya la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena zina itu perbuatan keji dan sejelek-jeleknya jalan. Ada penekanan perbuatan keji, jadi haram dilakukan. Ini berbeda ini seandainya ya. Seandainya misalkan ayatnya itu mengatakan la taqrabuz zina innallaha ghafurur rahim misalkan. Janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya Allah Maha pengampun dan penyayang. Maka itu otomatis hukum zinanya menjadi lebih tidak terlalu ditekankan keharamannya, itu ya. Tapi karena teksnya seperti itu, maka akhir ayat itu menentukan sebuah penekanan dalam sebuah hukum, termasuk ini la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya puasa itu bisa menjadi media untuk bertakwa. Kalau dalam tafsir kita disebutkan bahwa la'allakum tattaqun itu bukan pas diartikan bertakwa sebagai terjemahan tadi, tapi diartikan takut ya. La'allakum supaya kalian tattaquna, ya takut ya, al-ma'asiyah kepada maksiat-maksiat. Takut kepada maksiat itu menjadi salah satu poin untuk menuju ketakwaan, tapi bukan satu-satunya. Karena takwa itu secara istilah adalah imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Jadi mengerjakan perintah Allah dan menjauhi atau menghindari larangannya. Jadi larangan melakukan maksiat itu bagian dari media untuk bertakwa atau ciri khas untuk bertakwa. Sisi lainnya adalah adalah melaksanakan kewajiban, dan di puasa itu masuk dua-duanya. Puasa itu diperintahkan, dan dengan puasa itu ternyata kita bisa lebih mawas diri, lebih termotivasi secara naluri sudah menghindari kemaksiatan itu. Karena misalkan sederhananya sajalah, kita puasa kemudian ke jeding misalnya atau kamar mandi, saat mau minum saja, itu sebenarnya seandainya minum tidak ada orang yang tahu, tapi kenapa nggak dilakukan itu? Karena dengan puasa itu kita merasa Allah Maha tahu, lebih dekat kepada kita seakan-akan, jadi lebih dekat kepada kita ya. Nah, ada hal yang menarik menurut saya. Diksi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kata tattaqun itu dalam kajian tata bahasa adalah fi'il mudhari itu. Jadi kenapa Tuhan tidak memilih kata isim misalkan litakunu muttaqin misalnya, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa itu ya. Kita tahu bahwa isim itu kata benda, sementara fi'il itu kata kerja. Artinya mungkin pesannya adalah bahwa puasa itu tidak bisa menjadikan manusia secara otomatis bertakwa, tidak bisa. Tapi itu dipilih fi'il supaya kita sendiri yang berpuasa inilah yang berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa tidak bisa menjamin manusia secara otomatis bertakwa, karena tidak semua orang yang berpuasa ternyata dia bertakwa itu ya. Seperti yang disinggung oleh Nabi tadi, banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak dapatkan apa-apa, hanya haus dan dahaga itu ya. Itu satu ayat, Pak ya. Kemudian kelanjutan ayat itu adalah ayyamam ma'dudat, pada hari-hari tertentu ya. Mayoritas mufassir adalah menyebutkan Ramadan itu ya. Hanya sebagian mufassir lain seperti Al-Imam Al-Qatadah itu menyebutkan bukan Ramadan yang dimaksud ayyamam ma'dudat katanya. Itu hanya adalah 3 hari
setiap bulan begitu. Ya namanya memfasirkan begitu Pak. Karena memang iya, karena itu begini. Ternyata setelah turunnya ayat itu, ayat ini sebenarnya masih silang pendapat mufasir itu, apakah yang dimaksud Ramadan apa enggak, seperti yang disebutkan tadi. Tapi ayyam ma'dudat itu intinya adalah hari-hari tertentu, tidak semuanya, tidak satu tahun penuh itu ya. Jadi kata ayyam ma'dudat itu kalau dalam kajian usul fikih berarti itu apa ya, Ramadan itu menjadi contoh satu-satunya malah kalau di kitab itu ya, di kitab itu contoh yang apa, ibadah mudayyak istilahnya. Jadi ibadah yang waktunya itu sempit, tidak bisa dibuat waktu ibadah lain yang sejenis itu ya. Makanya dalam teori usul fikih itu kan ada ibadah, ada yang muakkad, ada yang muakkad, ada yang diwaktui, ada yang tidak diwaktui. Sementara yang diwaktui itu ada dua, ada yang muasa dan mudayyak gitu. Yang muasa itu artinya suatu ibadah yang waktunya itu luas. Artinya seandainya waktu itu tidak hanya tertentu kepada ibadah tersebut, juga bisa kepada ibadah-ibadah lain yang sejenis. Misalkan sholat duhur. Sholat duhur contohlah, ambillah waktunya mulai setengah 12 misalkan, atau jam 12 waktu lah ya, jam 12 sampai jam 3 misalkan, 3 jam itu waktunya. Maka sholat duhur padahal paling 5 menit misalnya, berarti kan masih luas untuk dia. Sementara Ramadan ini enggak, artinya puasa Ramadan itu enggak bisa dibuat apa, buat puasa lain selain Ramadan itu kenapa, konsekuensinya sebenarnya enggak. Dalam kali usul itu kalau yang muasa ini, maka kewajiban itu ada harus ta'in, ada penentuan di dalam niatnya bahwa niat sholat duhur itu harus itu. Jadi nggak cukup hanya niat mengerjakan sholat fardu, nggak cukup. Berbeda dengan Ramadan karena sudah mudayyak, itu sudah waktunya sudah sempit sehingga nggak perlu adanya ta'in, jadi nggak diperlukan dalam niat sebenarnya. Niat apa, itu saum misalkan saya niat puasa selesai, sudah bisa itu karena memang mudayyak. Artinya bahkan seandainya sholat apa, niatnya sholat apa, puasa sunnah yang nggak jadi, yang jadi tetap Ramadan. Bahkan ada pendapat yang lebih serem dan kutip ya. Nah, itu bahkan katanya ya sudah nggak usah niat sekalipun sudah bisa disebut puasa Ramadan, yang penting nggak anu katanya, nggak makan, nggak minum, intinya nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu sampai ada penafsiran begitu. Itu ada 3 imam yang menyebutkan itu, yaitu Az-Zuhri, Atha dan ya, Az-Zafar itu ya. Sampai begitu ya. Nah, oleh sebab itu ini juga yang makna yang ketiga, yang ma'dudat itu artinya mengandung sebagai bentuk belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tahu bahwa puasa itu, bulan puasa itu artinya sangat istimewa, sangat baik sebenarnya untuk kita sebagai kaum muslimin untuk menambah pahala. Namun sekalipun baik ya, tapi Allah Maha kasih sayang kepada kita sehingga tidak dijadikan Ramadan semua gitu ya. Walaupun ini baik kepada hambanya, tapi Allah tidak ego dalam tanda kutip hanya karena banyaknya pahala kemudian enggak semuanya dijadikan Ramadan, enggak. Sampai Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau asanah kullaha Ramadan." Jadi seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan itu, niscaya dia ingin menjadikan semua tahun itu, semua bulan itu menjadi Ramadan semuanya. Baik, untuk berikutnya faman kana minkum, dan selanjutnya itu adalah barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan kemudian dia berbuka, maka dia harus mengganti min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain. Ini juga termasuk belas kasih Allah kepada kita, di mana orang yang sakit, artinya walaupun wajib puasa Ramadan itu ternyata boleh ditinggalkan oleh mereka yang memang punya udzur gitu. Baik yang sakit ataupun yang dalam perjalanan, itu boleh itu ya. Walaupun tetap harus diganti di hari-hari yang lain. Jadi bahkan sebagian mufassir juga menyebutkan bahwa iftar itu berbuka bagi orang yang sakit dan orang
perjalanan itu menjadi hukum azimah, artinya bukan rukhsah, sehingga harus gitu ya. Itu pendapat ahli dzahir, tapi menurut jumhur tetap azimahnya tetap wajib berpuasa. Iftar atau berbuka itu sebagai rukhsah saja gitu ya. Jadi kenapa kok kadang-kadang kita meyakini bahwa puasa itu bisa menyehatkan, tapi kenapa kok orang sakit boleh tidak berpuasa? Karena kita tahu bahwa secara umum memang puasa menyehatkan, tapi kan tidak semua penyakit bisa sehat dengan puasa itu ya. Jadi justru bisa memperlambat kesembuhan pada penyakit-penyakit tertentu kalau dia tidak makan itu ya. Mungkin ada yang perlu diperhatikan di sini, bahwa Allah menyebut sakit dan safar itu sebagai udzur berbuka, seakan-akan keduanya memiliki takaran yang sama dalam hal bolehnya berbuka ya. Tapi realitanya kan seringkali tidak seperti itu. Artinya kalau safar itu ya, asal perjalanan jauh, dia payah atau tidak ya sudah bisa berbuka itu. Beda dengan sakit ya. Sakit itu kalau sakitnya nggak merasakan kepayahan dengan puasa itu tetap nggak bisa. Jadi takarannya itu beda walaupun disebutkan secara bersamaan. Okay. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ini juga kemurahan Allah ya. Jadi menyebutkan beberapa udzur. Yang pertama yang tadi sakit sama safar, sekarang adalah orang-orang yang berat mengerjakan puasa itu boleh tidak berpuasa, cukup bayar fidyah gitu ya. Pada saat turunnya ayat ini, banyak sahabat yang memilih tidak berpuasa walaupun dia sehat biasa, memilih bayar fidyah karena ini pilihan dalam banyak tafsir itu ya kan. Kan ini diturunkan secara terpisah dengan ayat 85 tadi itu, terpisah itu ya. Jadi pertamanya yang turun ini. Sehingga banyak yang menyebutkan yang penting yang penting bayar fidyah atau puasa, sebuah opsi itu ya. Karena at-taqah itu dalam tafsir As-Sawi disebutkan bukan As-Sawi ya, Ali As-Sabuni disebutkan bahwa at-taqah itu ismun limiqdari ma yumkin lil insan ay yaf'aluhu bimasyaqqah, bahwa at-taqah itu adalah nama atau penyebutan bagi sebuah ukuran yang perbuatan yang bisa dikerjakan oleh manusia tapi sedikit bermasyaqqah. Jadi berat sedikit sudah bisa berbuka saat itu sebelum turun ayat berikutnya, yaitu faman syahida minkum syahra falyasum, di ayat setelahnya nanti itu ya. Jadi banyak saat itu orang kaum muslimin yang tidak berpuasa memilih berbuka dengan cara membayar fidyah itu ya. Tapi tafsir terbaru, bukan terbaru ya, salaf sebenarnya, tapi kayak tafsir As-Suyuti misalkan dalam tafsir lain itu sampai menambah la dia. Jadi bacanya wa alladzina la yutiqunahu ya. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa, dimaknai seperti itu ya. Ini agak sebenarnya ya. Ini ada keberanian beliau tentu dengan keilmuan beliau itu, sampai sebuah kata dalam bahasa Arab antara tidak ada la sama ada itu kan maknanya berbalik 180 derajat gitu ya. Ini sehingga seringkali terjadi silang pendapat di antara teman-teman pengkaji tafsir itu, makna itu ada dalam teks dalam mufassir itu kalau bahasa itu panjang itu ya. Cukup ya jadi memberikan fidyah kepada seorang miskin ya. Kemudian kelanjutannya faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang berbuat baik, atau kalau tafsirnya fahuwa khairul lah, maka dia adalah kebaikan baginya. Jadi dalam tafsir itu seringkali dipersempit makna ini, padahal makna umumnya adalah siapapun yang berbuat baik otomatis kebaikan itu baginya. Itu baik lah ya, berpahala intinya. Tapi dalam tafsir ini karena memang berbicara tentang puasa, tentang fidyah mungkin, sehingga banyak mufassir menyebutkan makna dari potongan ayat ini adalah barang siapa yang berbuat baik, maksudnya melebihkan ukuran atau takaran fidyah itu lebih baik. Misalnya yang tadi hanya 1 orang sehari dengan ukuran 1 mud itu, sehingga kemudian dilebihkan misalkan
menjadi 2 orang atau 5 orang, atau ukurannya 1 orang tapi ukurannya yang dilebihkan. Nah itu baik, itu mana ayat ini. Hanya walaupun opsi tadi itu 2, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, tapi puasanya kalian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ini bukti bahwa puasa itu pilihan kemarin sebelumnya, bukan kewajiban yang harus ditunaikan, jadi opsi. Namun ditegaskan di akhir ayat ini, kembali saya tegaskan bahwa akhir ayat itu sangat menentukan pada sebuah produk hukum itu. Namun di antara 2 pilihan itu puasa adalah yang terbaik. Nah, secara hierarki opsi memang fidyah merupakan opsi kedua. Jadi ini dalam kajian azimah sama rukhsah itu. Ayat terakhir ini lanjut apa gimana? Ya diselesaikan aja. Oh ya. Baik, kemudian ayat terakhir ini menyebutkan bahwa beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Oleh sebab itu ayat ini penegasan bahwa puasa yang dimaksud ayyama ma'dudat itu, ya, puasa yang diwajibkan itu adalah bulan Ramadan itu. Yaitu bahkan bulan Ramadan itu diciri khaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelanjutan ayatnya, yaitu bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Jadi berkaitan dengan ini setidaknya ada beberapa informasi yang bisa kita jadikan acuan, ya, bahwa kapan turunnya Al-Qur'an itu. Yang pertama adalah surat Al-Qadar itu, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri itu. Kemudian juga surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah itu, ya. Kemudian di surat Al-Anfal, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, yaitu pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan, dan malam bertemunya, pada hari bertemunya 2 pasukan. Itu kan ayat Al-Anfal ini kan berbicara tentang peperangan Badar, bertemunya dengan 2 pasukan, sehingga ulama menyimpulkan bahwa turunnya Al-Quran itu ya pada tanggal 17 Ramadan sesuai dengan terjadinya Yaumal Taqal Jam'an itu, bertemunya 2 pasukan, sehingga menjadi perdebatan sampai sekarang tentang Lailatul Qadar itu. Ada yang menyebutkan Lailatul Qadar itu ya tanggal 17 Ramadan, dan itu hanya terjadi sekali itu, tidak terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Tapi juga mufasir yang umum, ya, itu menyebutkan berdasarkan petunjuk Nabi bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir, terutama di tanggal-tanggal ganjil, dan itu terjadi setiap tahunnya, bukan hanya 1 kali dalam tahun itu turunnya Al-Quran. Kemudian penegasannya faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini penegasan yang menasak atau menghapus hukum yang tadi, yang awalnya puasa itu sebuah opsi bagi mereka yang berat melakukannya sehingga bisa cukup membayar fidyah. Ini kemudian ditegaskan dalam potongan ayat ini, menasakh gitu, ya. Ini turun tidak berbarengan dengan ayat 83 sama 183 sama 184, berbeda itu, ya. Justru ini turun setelah di kebiasaan sahabat banyak yang tidak berpuasa, cukup membayar fidyah. Kemudian turun ayat ini, barang siapa yang menyaksikan bulan maka dia wajib berpuasa. Intinya wajib puasa bagi orang yang mampu melihat hilal. Kalau nggak mampu, ya cukup mengetahui dari orang lain yang terpercaya. Intinya sudah tahu. Atau kalau konteks negara kita, ya telah ditetapkan oleh pemerintah, kan harusnya begitu, ya. Ditetapkan oleh pemerintah, lebih valid tentunya. Gitu, ya. Kemudian ditegaskan lagi, wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Ini seakan-akan mengulang dengan yang tadi. Yang tadi sudah disebutkan seperti ini sebenarnya. Tapi kenapa perlu pengulangan? Ya karena
ayat nasakh tadi, faman syahida minkum wasyahra falyasum, ini kan umum, seakan-akan ada makna berarti semuanya hukum yang di ayat sebelumnya itu menjadi terhapus gitu ya. Berarti kalau yang ayat tadi itu menyebutkan orang yang sakit sama yang musafir itu dapat rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi dengan turunnya ayat berikutnya, barang siapa yang keumuman ayat ini, barang siapa yang mengetahui sudah masuk satu Ramadan misalkan, baik itu dari penglihatan sendiri atau dari orang yang terpercaya atau dari pemerintah, maka dia berpuasa seakan-akan tanpa ada pengecualian, baik itu sakit ataupun musafir, sehingga diperlukan adanya pengulangan ayat itu bahwa untuk yang tidak yang sakit atau musafir itu boleh, itu boleh ya, itu mengeluarkan keumuman ayat nasikhah tadi ya, itu menghapus itu ya. Dan semua itu ditegaskan kembali oleh Allah, karena yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ini menjadi patokan usuli atau menjadi hal-hal yang usul dalam agama, bahwa agama itu sebenarnya mudah, jangan dipersulit itu ya. Sehingga dalam qada Ramadan juga, bahwa Rasulullah pernah bersabda, innallaha lam yurakhas fi fitrihi wa huwa yuridu ayyushaqqa fi qada'ihi, bahwa Allah tidak memberikan rukhsah untuk berbuka sementara dia menghendaki kepayahan atau memberatkan kamu dalam qadanya. Jadi sangat menjadi pondasi dasar bahwa Allah memang menghendaki kemudahan. Di kaidah lain, ad-dinu yusrun ya. Agama itu mudah itu. Banyak juga menyebutkan yassiru wala tu'assiru, permudahlah jangan dipersulit kan. Ini menjadi patokan